Ya, selamat siang teman-teman, peternak merpati Bojonegoro di sini. Nah, di video kali ini eh, saya akan berbagi tentang 3 tips untuk pemula yang mau ternak merpati secara liar. Jadi bukan di kandang ya. Nah, ada 3 tips. 3 tips. Kita akan berbagi gimana buat teman-teman yang pertama kali pengen ternak merpati, apa aja yang harus disiapin. Oke, simak video kali ini ya. Nah, tips yang pertama, pastikan ada merpatinya dulu. Nah, nggak deh, maksudnya pastiin merpatinya jantan dan betina teman-teman. Jantan dan betina teman-teman. Em, ini adalah, coba tebak ini merpati apa? Betul, ini merpati jantan. Nah, kenapa harus jantan dan betina? Karena waktu itu saya pernah teman-teman pengalaman melihara merpati tapi ternyata jantan semua. Jadi harus jantan dan betina. Kenapa? Supaya dia tidak berantem. Kalau dia jantan sama jantan dijadiin satu, dia akan berantem. Kalau betina sama betina dijadiin satu, dia juga akan berantem, teman-teman. Jadi pastikan jantan dan betina. Itu tips yang pertama, oke? Nah, ini saya udah dapet jantannya. Betinanya udah saya masukin di sini. Ini udah kita ambil betinanya. Oh, betinanya. Jadi ini saya pakai 2 jenis merpati. Ini jantan, ini betina. Ini tipenya tipe merpati Mangsen. Mangsen itu tipe yang paruhnya hitam, terus agak ke atas dia agak seperti ini teman-teman bentuknya. Paruhnya kecil. Tuh, matanya agak merah. Merah sih ya ini ya. Oke, itu tips yang pertama, pastikan merpatinya jantan dan betina. Kalau dia nggak jantan dan betina, dia pasti akan berantem. Gitu. Nah, tips yang kedua, pilih tempatnya. Bisa pagupan kayak gini, bisa bekas cat kayak gini, bisa juga bekas cat kayak gini. Atau kalau mau yang lebih bagusan dikit, beli yang agak mahal, bisa pagupan yang kayak gini teman-teman. Ini beli di kandang-kandang di toko-toko burung banyak, tapi ya agak mahal, tapi dia agak worth it. Dia kayak rumah gitu. Ini udah nggak saya pakai lagi, dulu awal-awal melihara pakai ini, tapi sekarang sudah punya yang lain. Nah, tips milih pagupan yang bagus gimana? Nah, yang pertama pastikan luasnya tidak terlalu sempit untuk 2 merpati dimasukin. Coba kita masukin dulu dua-duanya. Tuh, dia masih bisa bergerak bebas, ya. Pastiin dia masih bisa bergerak bebas tuh. Oh, dia masih liar banget. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, ini sambil kita tutup dulu ya. Tips yang kedua, pastikan ada bolongannya di sini. Buat apa? Kenapa pagupon atau tempatnya harus ada lubangnya? Supaya merpatinya lihat di sekitarnya itu ada apa. Jadi misalkan kita baru beli di pasar nih merpatinya, terus kita mau taruh di kandang, dia nggak ada tutupan, dia nggak akan tahu ini lokasinya di mana. Oh, nanti misalkan kita lepasin lagi, dia biar balik ke sini dia harus tahu dulu nih. Oh, kandang ini ternyata deket sama, misalkan di sini ya. Oh, ini ternyata deket sama ada tambak. Terus ngeliat matahari, oh ternyata arah kandangnya di sini. Nah, jadi harus ada lubangnya buat ngelihat. Nah, kalau kayak gini bentuknya ini kurang pas, karena dia nggak kelihatan. Jadi misalkan nanti pakai box ini, pastikan dia ada lubangnya buat biar merpatinya bisa ngelihat sekitarnya. Itu tips yang kedua. Jadi pastikan ada kandang yang bagus dan proper. Jangan terlalu sempit, jangan terlalu luas. Kalau terlalu luas malah dia bingung nanti. Nah, seandainya teman-teman pakai pagupon yang atau bentuknya kayak gini, jadi teman-teman tutupnya setengah aja, pastikan matanya masih bisa ngelihat kemana-mana. Itu ya, itu tips yang kedua. Jadi pastikan paguponnya. Nah, tips yang ketiga adalah cara treatmentnya. Treatmentnya gimana? Jadi treatmentnya adalah ketika dia udah dimasukin ke pagupon box ini kayak gini. Nah, pastikan kita kasih makan sama kita kasih, tentu saja kita kasih minum. Nah, wadahnya harus muat ya teman-teman ya. Kalau seandainya makanannya wadahnya nggak muat, kita kasih gini aja nggak apa-apa. Sorry nggak kelihatan, ini dimasukin aja nggak apa-apa. Terus dikasih minum.
Misalkan ditaruh di sini. Nah, taruh di nggak kelihatan ya. Sini. Nah, jadi pastikan dikasih makanan sama minuman. Nah, ini tips yang ketiga adalah cara treatmentnya. Biasanya cara treatmentnya adalah dikasih makanan sama minuman di pagi sama sore hari. Jadi siangnya nggak perlu, karena biar dia juga mulai terbiasa sama lingkungan di sini. Nah, ketika dikasih makan, tips yang terakhir, masih ketiga tentang treatment, cara melepasnya. Nah, kalau seandainya biasanya kalau di sini itu minimal dilepasnya itu seminggu teman-teman, 7 hari. Jadi misalkan sekarang kita masukin hari Senin misalkan ya. Nah, kita baru bisa buka lagi itu di hari Senin lagi. Insya Allah berdasarkan pengalaman, kalau dia dilepas, dia pasti akan balik ke sini lagi. Itu tips untuk merpati biasa ya. Catatan, ini hanya berlaku untuk merpati biasa, bukan merpati pos. Kalau merpati pos, nanti treatmentnya beda lagi. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, ini kan merpati biasa ya. Jadi ini kehitung merpati biasa. Nah, itu tips untuk merpati biasa. Kalau merpati pos, cara membuat dia, bahasa Jawanya pomah ya teman-teman ya. Buat pomah itu ada lagi nanti. Oke, sekian teman-teman tipsnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Dadah.